Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Sekarang kita akan membahas soal ujian tengah semester dari mata kuliah teori bilangan ya. Meskipun ini sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu dan hasilnya sudah diketahui, tapi mungkin mahasiswa masih banyak yang penasaran ya dengan solusi dari soal tersebut. Ya, sekarang kita mendiskusikannya. Nah, sekarang saya tayangkan saja soalnya. Ini adalah soal ujian tengah semester teori bilangan. Ada 5 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 100 menit ya waktu itu. Nah, pertama soal tentang tentang penggunaan notasi sigma dan produk. Yang kedua pembuktian habis dibagi 3. Yang ketiga menyatakan suatu bilangan ke dalam basis 3 dan basis 7. Soal keempat adalah mencari GCD dari 2 bilangan dan merepresentasikannya menjadi kombinasi linear dari 2 bilangan tersebut. Yang terakhir adalah mencari GCD atau FPB dari 2 bilangan dengan menggunakan teori dasar aritmatika atau faktorisasi 5 ya, faktorisasi bilangan atas. Baik, kita mulai saja bahasanya mulai nomor 1 ya. Oke. Soal yang pertama kita akan menghitung sigma ini. Untuk soal yang A terlebih dahulu ya kita lihat ya. Untuk soal yang A, kalau kita jabarkan di sini ya, itu akan soal yang A itu akan menjadi sigma dari M kuadrat ditambah M mulai 1 sampai N ya. Nah, ini kalau kita menggunakan sifat sigma, ini akan sama dengan sigma dari M kuadrat ditambah sigma M ya. M-nya mulai 1 sampai N. Nah, kita ingat bahwa sigma M kuadrat, ya, nah ini ingat bahwa sigma M kuadrat, M mulai 1 sampai N, itu akan sama dengan 1/6 N 2N ditambah 1 N ditambah 1. Kemudian sigma dari M mulai 1 sampai N itu adalah setengah N tambah 1. Jadi dengan demikian untuk soal nomor A ini ya, akan kalau kita teruskan ya, ini kita ingat ya, ini saya kotak itu. Nah,
yang harus diingat. Nanti kalau tidak ingat ya harus dicari sendiri lagi ya. Oke. Jadi akhirnya kita punya, kalau kita lanjutkan dari sini tadi ya. Ini ya. Sini aja. Lanjutannya di situ. Nah, jadi kalau kita teruskan itu akan sama dengan yang sigma M kuadrat kita ganti dengan 1/6N 2N ditambah 1 dikalikan N tambah 1. Yang sigma M-nya kita ganti dengan setengah N, N ditambah 1. Kemudian kita distributifkan dengan mengeluarkan ya N dan N tambah 1 ya. Nah, kita keluarkan yang N tambah 1 ya. Yang di depan menjadi 1/6 dikalikan 2N tambah 1. Yang di belakang tinggal setengah ya. Ya, kalau kita sederhanakan ini menjadi 1/3N ditambah 1/6N, 1/6 saja ya. 1/6 ditambah setengah ya. Jadi akan kita peroleh berapa ini? N ditambah 1 1/3N. Yang ini 1/6 ditambah setengah. Berarti 3/6, 4/6. 4/6 itu adalah 2/3 ya. Atau kalau kita keluarkan sepertiganya adalah 1/3N, N ditambah 1, N ditambah 2 ya. Ini. Oke, baik. Jadi hasilnya adalah ini 1/3N dikalikan N tambah 1, N tambah 2 ya. Nah, pertanyaannya kalau sigma M kuadrat M oleh 1 sampai N ini lupa bagaimana. Demikian juga yang sigma M oleh 1 sampai N ya. Kalau yang kedua ini sebenarnya bisa didekati dengan deret aritmatika, tapi juga bisa kita hitung secara langsung ya. Dengan menggunakan ini, bahwa yang kedua kita hitung dulu ya. Untuk kalau lupa ya. Cuma menjadi lebih lama ya kita hitungnya. Kalau kita ingat yang kedua ya, yang kedua kita coba, kita gunakan ini telescoping ya, kita gunakan bahwa ini M ditambah 1 kuadrat dikurangi M. Kuadrat ya. Itu akan sama dengan M kuadrat dikurang ditambah 2M ditambah 1
kemudian dikurangi dengan M kuadrat, berarti akan sama dengan 2M ditambah 1. Dengan demikian, sigma M ditambah 1 kuadrat dikurangi sigma M kuadrat, ya, akan sama dengan sigma 2M ditambah sigma 1, gitu ya. Ini M mulai 1 sampai N, 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 ya. Ini karena kita lihat ya, untuk sebagai contoh di sini M-nya 1, di sini kan 1, di sini 2. M-nya 2, di sini 2. Ini saling menghapus. Jadi akhirnya yang di kiri itu tinggal M tambah N, ya, N tambah 1 kuadrat, ya, dikurangi 1, ya, betul ya, tinggal N kuadrat dikurangi 1 akan sama dengan ini menjadi 2 sifat sigma, ya, ini 2 kali sigma M. Nah, 1 dijumlahkan sebanyak N, yaitu 1, 1, 1, itu ya N, ya. 1 tambah 1 tambah N sebenarnya, ya. M mulai 1 sampai N. Jadi ini kalau kita jabarkan, akan kita peroleh N kuadrat ditambah 2N, yang kiri ya, tambah 1 kurang 1 habis, akan sama dengan 2 kali sigma M, M mulai 1 sampai N, ditambah N. Ini tadi kalau lupa kan ya, kalau tidak lupa sudah selesai soalnya ya. Jadi dengan demikian 2 kali sigma M, M mulai 1 sampai N, itu akan sama dengan N kuadrat ditambah N, ya. Atau dengan bentuk sederhananya ada sigma M, M mulai 1 sampai N, itu akan sama dengan, nah ini kan bentuk N dikalikan N tambah 1 dibagi 2, atau setengah N, N ditambah 1, ya. Nah, ini kalau lupa. Kemudian untuk yang pertama, sigma M kuadrat, kalau lupa bagaimana, ya dicari, ya. Jadi bukan berarti kalau lupa tidak bisa, ya. Nah, sekarang kalau yang sigma M kuadrat, kita bisa menggunakan teleskoping untuk pangkat 3, ya. Jadi kita menggunakan M ditambah 1 pangkat 3 dikurangi M pangkat 3. Itu akan sama dengan M pangkat 3 ditambah 3M kuadrat, ya, ditambah 3M ditambah 1 dikurangi M pangkat 3. Nah, jadi itu akan sama dengan M pangkat 3-nya habis, menjadi 3M kuadrat ditambah 3M ditambah 1. Jadi dengan demikian sigma, ya, dari M tambah 1 pangkat 3 dikurangi M pangkat 3
akan sama dengan sigma dari semuanya itu 3M kuadrat tambah 3M tambah 1. Nah, jadi dengan menggunakan sifat sigma dan teleskoping, yang di kiri ini menjadi tinggal N ditambah 1 pangkat 3 dikurangi 1. Ya. Yang ini, yang sigma yang pertama menjadi 3 kali sigma M kuadrat, M mulai 1 sampai N. Yang kedua adalah sigma dari 3M. Nah, M tadi sudah punya ini. Berarti yang kedua adalah 3 kali, yang tadi sudah kita cari, setengah N, N tambah 1. Ya. Yang terakhir 1 dijumlahkan sebanyak N, berarti ditambah N. Ya. Dari sini tinggal menyederhanakan, berarti nanti sigma yang M pangkat 2 bisa ketemu ya. Menyederhanakan bentuk ini, berarti yang luas kiri menjadi N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N tambah 1 dikurangi 1 habis ya. Kemudian ini 3 kali sigma M kuadrat, M mulai 1 sampai N, ditambah ini 3/2 N, N tambah 1, ditambah N ya. Jadi kalau kita hitung sekarang berarti 3 kali sigma M kuadrat, M mulai 1 sampai N, itu akan sama dengan ini kita tulis dulu yang ini ya, 3/2 N, N tambah 1, kemudian yang ini menjadi N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 ditambah 2. Oh, ini negatif ya, ini tadi ya. Negatif. Ini menjadi 2N ya. Nah, yang ini bisa difaktorkan. N-nya bisa dikeluarkan. Jadi N ini menjadi apa ini? Min 3/2 N tambah 1. Yang ini menjadi N kuadrat ditambah 3N tambah 2. Nah, ini juga bisa difaktorkan lagi ya. Ini menjadi N bisa dikeluarkan lagi apa ini? Ini bisa difaktorkan menjadi N tambah 1 dikalikan N tambah 2 ya. Ya, saya tulis lagi aja lah. Ini min 3/2 N tambah 1. Yang ini bisa difaktorkan N tambah 1, N tambah 2. Jadi N tambah 1-nya bisa didistributifkan di ini tinggal apa ini? Min 3/2 ditambah N ditambah 2. Atau kita peroleh N tambah 1
ini menjadi N, ini 3/2 ditambah 4/2 berarti 2 ya. Benar ya. Oke, berarti ini akan sama dengan, kalau setengahnya saya keluarkan, setengah N ya, kita akan merujuk ke sini tadi ya. Oh ya, ini menjadi 2N ya, tambah 1 dari yang belakang saya taruh di depan, yang depan jadi N tambah 1. Jadi dengan demikian sigma dari M kuadrat, M mulai 1 sampai N akan sama dengan dibagi 3. 1/6 N, 2N tambah 1, N tambah 1. Ya, ini sudah ketemu lagi ya kalau kita lupa. Ya, tapi kalau tidak lupa sejak tadi sudah ketemu jawabannya. Baik, itu bagian A ya. Diselesaikan sampai kalau lupa juga. Jadi solusinya sudah ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan soal yang B ya. Oke. Soal yang B adalah ini ya. Jangan di sini aja. Yang B, sigma dari produk ya, MN, N-nya mulai 1 sampai 5, kemudian M-nya mulai 1 sampai 3. Nah, ini kita jalankan dulu yang produknya ya. Jadi sigmanya kita tulis ulang. Sigma ini mulai M sama dengan 1 sampai 3. Nah, kalau kita mulai dari N-nya 1, berarti yang pertama kan 1M atau M kali 1 ya. Berarti 1M. Kemudian kalau N-nya 2 berarti 2M. N-nya 3 berarti 3M. N-nya 4 berarti 4M. N-nya 5 berarti 5M ya. Berarti ini akan menjadi sama dengan sigma dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, 120 M pangkat 5 ya. M mulai 1 sampai 3. Ini bisa kita keluarkan 120-nya ya dari sigma. 120 sigma M pangkat 5. M mulai 1 sampai 3. Jadi kalau kita jabarkan ini, akhirnya kita peroleh 120 kita kalikan untuk M-nya 1 berarti 1 pangkat 5, M-nya 2 berarti 2 pangkat 5, M-nya 3 berarti 3 pangkat 5. Jadi kalau kita hitung sekarang berarti 120, 1, 2 pangkat 5, 2, 4, 8, 16, 32. Kemudian 3 pangkat 5, berarti ya 3, 9, 27, 81, 243 ya. Berarti akan sama dengan 120 kita kalikan dengan berapa ini? 276 ya. Ya. Hasilnya adalah 33.120.
adalah jawaban untuk B. Baik. Itu ya untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Ya. Buktikan bahwa 4N dikurangi 1 habis dibagi 3 untuk semua N bulat positif. Nah, ini akan kita buktikan dengan menggunakan induksi matematik ya. Ini bisa digunakan induksi matematik. Oke, kita misalkan ya PN-nya gitu ya. Misalkan PN-nya adalah bentuk 4N dikurangi 1 habis dibagi 3. Ya. Langkah pertama induksi adalah ini akan ditunjukkan untuk seluruh N bilangan bulat positif, berarti langkah induksi yang pertama adalah kita buktikan P benar untuk N sama dengan 1 atau P1 benar ya. Yang pertama, untuk N sama dengan 1, kita peroleh apa ini? 4 pangkat N dikurangi 1 itu sama dengan 4 pangkat 1 dikurangi 1 itu sama dengan 3. Nah, ini kan habis dibagi 3. Jadi dengan demikian P1 benar. Nah, sekarang langkah kedua dari induksi matematik adalah kita asumsikan P benar untuk N sama dengan K, yaitu PK benar. Kita tunjukkan PK tambah 1 juga benar. Asumsikan PK benar. Kemudian, ini dengan asumsi ini akan ditunjukkan PK tambah 1 benar. Ya. Bagaimana menunjukkan PK tambah 1 benar? Ya, kita tunjukkan bahwa 4 pangkat K ditambah 1 dikurangi 1, itu habis dibagi 3 dengan menggunakan asumsi PK benar. Ya. Karena PK benar, berarti 4 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi 3. Berdasarkan hipotesis induksi, kita bisa tuliskan ya. Induksi matematik. Kita bisa tuliskan 4 pangkat K dikurangi 1 itu ya kan habis dibagi 3 sebagai misalnya 3X untuk suatu X anggota Z ya. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan sehingga kita peroleh 4 pangkat K ditambah 1 dikurangi 1. Itu kan bisa kita boleh ini 4 kali 4 pangkat K dikurangi 1. Ini 4 pangkat, ya ini kita tulis menjadi
4 dikalikan 4 pangkat K dikurangi 1, ini berarti harus ditambah 3. Nah, kemudian 4 pangkat K dikurangi 1 bisa kita gantikan dengan 3X. 4 dikalikan 3X ditambah 3. Jadi akan menjadi 3 kalikan 4X ditambah 1. Ya. Nah, jadi dari sini bentuk ini merupakan kelipatan 3. Ya. Karena 3 kali sesuatu, ini sesuatu bilangan bulat ya. Jadi 4 pangkat K tambah 1 dikurangi 1 adalah kelipatan 3. Jadi P K tambah 1 benar. Ya. Berdasarkan prinsip induksi matematik, ya, berdasarkan prinsip induksi matematik, P, N benar untuk semua N anggota Z plus. Ya. Jadi kita peroleh 4 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 3 untuk semua N anggota Z plus. Ya. Oke, baik. Itu soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Ya. Soal nomor 3, kita akan menyatakan 2138 sebagai lambang bilangan basis 3 dan basis 7. Nah, ini bisa kita gunakan algoritma pembagian. Ya. Nah, kita gunakan algoritma pembagian. Pertama, kita bagi dulu 2138 dengan 3. Kita bisa menuliskannya dengan menggunakan algoritma pembagian. Kita bisa tulis ini yang pertama ya. 2138 itu kalau kita susah gunakan istilah itu porokabet ya bahasa Jawanya itu ya. Kalau dalam algoritma pembagian bisa kita tulis ya, bagi 3 ya. Berarti hasilnya ini 7. 7 itu berarti 3, ini 1, tinggal 8. 8 dibagi 3 itu 2, sisa 2. Nah, ini sebenarnya kita tulis 712 dikalikan 3 ditambah 2. Ya. Nah, kemudian yang 7212 ya. Nah, di sini bisa dinyatakan sebagai algoritma pembagian juga ya. Yang di kanan boleh kita tulis ya. Yang 712 itu kalau dibagi 3 hasilnya 2, 3 ya 2, 3, 12 ya 11, 22, 7 ya. Kali 3 sisa 1 ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini ya. Ini yang 212 diganti dengan 237 kali 3 ditambah 1 ini kali 3 ditambah 2. Jadi ini akan menghasilkan
237 dikalikan 3 kuadrat ditambah, tadi berapa, tambah 1 ya. Nah, 1 kali 3 ditambah 2. Nah, sekarang 237 bisa dilakukan algoritma pembagian lagi. Kalau dibagi 3, hasilnya adalah 79 ya. Ini tadi saya lihat ini yang ini ya, ini. Kemudian yang berikutnya yang ini 237 itu bisa ditulis kalau dibagi 3 hasilnya 79 dikalikan 3 ditambah sisa 1 0 ya, pas 0 ya. Jadi kalau kita gantikan ini 237 berarti menjadi 237 tadi menjadi 79 dikalikan 3 ditambah 0 ya. Buat apa itu kebanyakan ya. Ini dari yang ini kelebihan. Ya. Oke. Kalikan dengan 3 kuadrat ditambah 1 kali 3 ditambah 2. Nah, ini kalau dijabarkan menjadi 79 dikalikan 3 pangkat 3 ditambah 0 dikalikan 3 kuadrat baru ditambah apa ini? 1 kali 3 kemudian ditambah 2. Oke. Terus sekarang 79 dibagi 3 kita ganti ya. 79-nya kalau dibagi 3 itu adalah 26 sisa 1 ya. Berarti kalau kita ganti 79-nya berarti 26 kali 3 sisa 1 ya. Nah, dikalikan dengan 3 pangkat 3 ditambah dengan 0 kali 3 kuadrat ditambah 1 kali 3 ditambah 2. Jadi kalau kita tuliskan menjadi 26 dikalikan 3 pangkat 4 ditambah 0 dikalikan 3 pangkat 3. Sorry, 1. Ini 1 kali 3 pangkat 3. Ini 1. Ya. 1 ini ya, 1 ditambah 0 dikalikan 3 kuadrat ditambah 1 kali 3 ditambah 2. Sekarang 26 kita bagi 3 lagi ya. Jadi hasilnya 8 kali 3 sisa 2. Kalau kita masukkan 26-nya kita ganti. Berarti 8 kali 3 ditambah 2 dikalikan dengan 3 pangkat 4 ditambah 1 kali 3 pangkat 3 ditambah 0 kali 3 kuadrat ditambah 1 kali 3 ditambah 2. Ini kalau kanannya nggak cukup di bawahnya ya. Berarti akan menjadi 8 dikalikan 3 pangkat 5 kemudian ditambah 2 kali
3 pangkat 4 ditambah 1 kali 3 pangkat 3, 0 kali 3 kuadrat ditambah 1 kali 3 ditambah 2 ya. Nah, kemudian 8 kalau dibagi 3 hasilnya 2 sisa 2 ya. 8 kita ganti menjadi 2 kali 3 ditambah 2 ya, dikalikan dengan 3 pangkat 5, sisanya ditambah belakang tetap 1 kali 3 pangkat 3, 0 kali 3 kuadrat 1 kali 3 ditambah 2. Hasilnya akan kita peroleh 2 dikalikan 3 pangkat 6 ditambah 2 dikalikan 3 pangkat 5 ditambah 2 kali 3 pangkat 4 ditambah 1 dikalikan 3 pangkat 3 ditambah 0 dikalikan 3 pangkat 2 tambah 1 dikalikan 3 ditambah 2 ya. Nah, ini 3 sudah kurang dari 2 sudah kurang dari 3 sudah tidak bisa diteruskan lagi pembagiannya. Nah, ini adalah representasi dalam bentuk basis 3. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam basis 3, ya ini sebenarnya menyatakan 2 ini satuan, ini 3-an, ya 1 ini 0, ini 0 ini 3 kuadratan ya, atau 9-an, ini 3 pangkat 3-an. Jadi kalau kita tulis representasinya adalah 2, 2, 2, 1, 0, 1, 2, basis 3. Ya. Jadi 2, 2, 1, 0, 1, 2, basis 3. Nah, saya kira juga analog kalau kita menuliskan dalam basis 7 ya. Nah, cuma pembagian algoritma pembagian jadi kita gunakan pembagian dengan 7. Kalau ini tadi kan dengan 3 ya. Kalau dengan 7 mungkin nanti lebih pendek ya. Prosesnya tidak sepanjang kalau dibagi 3 ya. Ya, kita coba saja ya. Kalau dalam basis 7 jadi 2138 kita bagi 7 ya, kita ganti aja ini gambarnya dengan warna yang berbeda. Oke, apa hijau. Nah, sekarang ya. Di 2138 nah, tadi sudah kita peroleh. Nah, sekarang kita ulangi proses tadi dengan membagi dengan 7 ya. 2138 kalau kita bagi 7 hasilnya adalah 305 sisa 3 ya. 305 dikalikan 7 ditambah 3 ya. Berarti hasilnya 305 dikalikan 7 sisa 3. Nah, sekarang selanjutnya 305 kita bagi dengan 7 ya. Nah, kita ganti ya. 305 kalau dibagi 7 berapa? 43 ya. 43 sisa 4 ya. 43 kali 7 ditambah 4 dikalikan 7 ditambah 3. Jadi kalau kita tuliskan adalah 43 dikalikan 7 kuadrat ditambah 4 kali 7
ditambah 3. Kemudian 43 kalau kita bagi 7, 42, 6 ya. 6 kali 7 sisa 1. Berarti kalau kita tuliskan di situ 6 kali 7 ditambah 1 dikalikan 7 kuadrat ditambah 4 kali 7 ditambah 3. Jadi akan kita peroleh 6 kali 7 pangkat 3 ditambah 1 kali 7 kuadrat ditambah 4 kali 7 ditambah 3. Nah, sekarang yang 6 sudah kurang dari 7, berarti tidak bisa kita lakukan pembagian lagi ya. Ya, jadi ini sudah merupakan representasi ke dalam basis 7. Jadi kalau kita tuliskan adalah 6, 1, 4, 3. Basis 7. Ya. Itu jawaban soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Ya. Nomor 4. Ya. Nah, untuk merepresentasikan ini, bisa kita gunakan algoritma pembagian berulang sampai menghasilkan sisa 0 ya. Sisa terakhir sebelum 0 itulah yang merupakan GCD atau FBB dari kedua bilangan ya. Langkah pertama kita bagi ya 67.815 kita bagi dengan 21.480. Jadi kalau kita dalam notasi algoritma pembagian di tintanya dengan tinta hitam. Di 6, 7, 8, 1, 5 kita nyatakan atau kita bagi dengan 21.000 atau berarti 3. Jadi kita tulis 3 kali 21.480 sisa. Ini berarti 380 sisa ya. Hitung ya. 3.375 ya. Nah, kemudian 21.480 kita bagi dengan 3.375. Berarti 21.480 itu sama dengan sesuatu kali 3.375 ditambah sesuatu ya. Ini ya kalau nggak bisa langsung dengan porokabit ya. Ini hasilnya 6, sisa 1.230 ya. Nah, kemudian 3.375 kita bagi dengan 1.230. Berarti apa kali ini ditambah sisanya ya. 3.000 kali 1.000 ini hasilnya berapa? 2-an ya. 2 ini berarti sisanya 915 ya. Nah, kemudian 1.230 dibagi dengan 915. Hasilnya berapa? Sisa
berapa? Hasilnya cuma 1 ya. Nah, 1 sisa 315. Kemudian 915 dibagi 315. Berapa? 2 ya. 2 itu 630 ya. 2. 2 kali 630 berarti sisanya 285 ya. Nah, kemudian 315 dibagi dengan 285. Cuma berapa? 1 ya. 1 kali ini berarti sisanya dikurangi 285, berarti 15 ya. 15. 285, 30 ya, sorry. 30. Berarti sekarang 285 dibagi 30. Hasilnya ini 270 ya, 9. Sisa 15. Nah, kemudian 30 dibagi 15. Nah, 2 kali 15 sisa 0 ya. Nah, berarti sisa terakhir sebelum 0 itulah GCD dari kedua bilangan yang dicari ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, nah, GCD-nya adalah ini ya. Nah, jadi sekarang FPB dari kedua bilangan ini ya 15. Jadi FPB dari 67815 dengan 21480 itu sama dengan 15. Nah, sekarang menyatakan 15 sebagai kombinasi linear dari 67815 dan 21480, tinggal ini mensubstitusikan balik ya. Nah, jadi 15 ini ya, 15 kita gunakan baris terakhir itu ya. Jadi 15 itu akan sama dengan 285 dikurangi 9 kali 30 gitu ya. Nah, kemudian 30 bisa diganti dari atasnya ini, yaitu 315 dikurangi 1 kali 285 ya. Kita manfaatkan hasil apa itu tadi, algoritma pembagian tadi ya. Nah, jadi yang kita ganti sekarang 30-nya 285, 9 kali 30-nya diganti 315 dikurangi 1 kali 285. Nah, kemudian dari sini 285-nya bisa dijadikan 1 ya, di depan distributifkan. Ini kan 9 kali 285 tambah 1, berarti yang depan menjadi 10 dikalikan 285, kemudian dikurangi 9 kali 315. Kemudian dengan menggunakan ini tadi, 30 bisa diganti, sekarang 285-nya bisa diganti ya. 285 kita ganti dengan
915 dikurangi 2 kali ya. 285-nya diganti menjadi 10. 85 berarti 915 dikurangi 2 kali ya. 2 kali 315. Ya, ini dilihat dari hasil di atas ya. 285 tadi ini. 915 ini ya. Dikurangi 2 kali 315 ya. Terus baru dikurangi 9 kali 315. Berarti nanti yang 315-nya, 315-nya bisa didistributifkan. Berarti ini hasilnya adalah 10 dikalikan 915. Yang ini berarti min 20 dikurangi 9 berarti min 29. Kali 315. Berikutnya berarti 315 bisa kita ganti. Ya. 315. Kita lihat hasil algoritma lagi. 315 berarti 1270 dikurangi 1 kali 915. Ya. Ini ya, dari sini ya. Yang 315 ini 1230 sorry ya, 1230 bukan 1230 dikurangi ya 1230 dikurangi 1 kali 915. Jadi yang 915 bisa distributifkan. Ya. Ini yang depan 10, yang belakang 29. Jadi 39 dikalikan 915 ditambah ini 29 dikalikan 1230. Nah, sekarang 915 bisa diganti. Ya. 39 dikalikan 915. Kembali lagi tadi. 915 itu 3375 dikurangi 2 kali 1230. Ya. 3375 dikurangi 2 dikalikan 1230 ditambah 29 dikalikan 1230. Berarti 1230-nya bisa didistributifkan. 39 dikalikan 3375. Ini 78 ditambah 29. Berarti 107. Kurang 107 ya. Betul ya. Jadi minus plus 39 kali 2 jadi minus ya di atas tadi 20 sebentar ya kita cek 10 ini 29 ini plus ini kita ganti ini plus sebentar 3375 kali 9 ini 678 tadi plus atau minus ini ya bentar ini kan minus maaf ini ya ini minus sorry makanya kok enggak ini minus ya oke ya ini minus nah
berarti minus. Betul ya, ini berarti 78 ditambah 29 min 107 kali 1, 2, 30. Berarti sekarang 1, 2, 30-nya bisa kita ganti. Ya. 1, 2, 30. 1, 2, 30. Itu ya yang ini ya. Nah, 2148. Di mana hasilnya? 1, 2, 30. Nah, 2148. Kita ganti 1, 2, 30-nya ya. 39 kali 3, 375. 107. 1, 2, 30-nya menjadi 21. Jadi 480. Dikurangi 6 kali 3375. Nah, berarti yang 3375-nya kita jumlahkan. Ini berarti 39 ditambah 642 ya. Berarti hasilnya 681. Dikalikan 3375 baru dikurangi 107 dikalikan 21480. Nah, terakhir 3375 yang kita ganti ya. Yang 3375 ini diganti 681. Nah, 3375 tadi kalau kita bawa ke atas lagi 67815 dikurangi 3 kali ini ya. Oke. Nah, tadi hasilnya yang di atas ya. Yang 3375 bisa kita ganti 67815 dikurangi 3 kali 21480. 21480 baru dikurangi 107 dikalikan 21480 ya. Nah, ini hasil terakhir. Berarti kalau kita sederhanakan adalah 681 dikalikan 67815 ini berarti 681 dikalikan 3 minus ya dikurangi 107 ya, 2150 dikalikan 21480 ya. Jadi di sini hasil akhirnya adalah ya, sebelum kita ke nomor 5 ya. Ya. Jadi tadi GCD tadi, nah ini kita tulis aja ya. Nah, jadi di sini tadi bahwa GCD dari dua bilangan tadi yaitu 67815 dengan 21480 itu tadi hasilnya 15 bisa kita tuliskan sebagai ini ya
67815 67815 dikalikan dengan 681 ditambah 21480 dikalikan dengan min 2150. Jadi kalau tadi ini dinyatakan dalam bentuk 67815M ditambah 21480N, berarti dari sini kita peroleh M. M-nya adalah 681 dan N-nya adalah minus 2150. Ya. Itu soal nomor ya. Terakhir untuk soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 berarti kita nyatakan dulu masing-masing bilangan sebagai hasil kali dari faktor 5 ya. Ya, kalau di SD dulu kita ingat dengan menggunakan pohon faktor ya. Ya, boleh kita ulangi ya. Kalau dengan pohon faktor kan kita bagi dulu dengan prima yang paling kecil yaitu 2 ya. Bisa enggak? 18, 15, 156. Bagi dengan 2, hasilnya adalah 9 ya. 0, 7, 6 ya. Cari ini 9, 15 itu 7, 11 5 ya, sorry. 5, 15 ini 7, 16. Ulangi ya. 9, 0, 15 berarti 7, 1, 11 berarti 5, 10, 15, 7, 1, 6 berarti 8 ya. Masih bisa dibagi 2 lagi ya. Masih kena 2. 4, 10, 5, 7 itu 3, 1, 15, 7. Terus 1, 17, 8, 16, 1, 18, 9 ya. Ini bisa dibagi 3 gitu ya. 1, 5 ya. 1 itu 15, 5. Terus 3 itu 1. 7 itu 2. 18 itu 6. Terus 3. Selanjutnya 151, 263 dibagi 3 bisa ya. Dibagi 3, 5, 15, 0, kemudian 12, 4, 2, 1. Ini jumlahnya tetap bisa dibagi 3 lagi ya. Bagi 3, 1, 20 ya, dibagi 3, 6, 2, 6 berarti 24 dibagi 3, 8, 2, 7 ya. Ini ya 3 kelipatan 3 berarti nggak bisa dibagi 3. Kalau kita bagi dengan 7, 14, 2, kemudian 28 itu
Ini kan 14, 2, 28 itu 4. 28, 0. Ini kalau dibagi dengan 7, 21, 30 itu 4, 28, 21, 3. Dibagi 7 lagi. 4 itu 28, 63 itu 9. Ya, 7 lagi sih. Berarti kalau kita tuliskan 1815156 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 5 ya. Tuh. Oke, sekarang kita lakukan pembagian ya seperti ini untuk 686.000 ya. Kita balik di sini ya. 686.000 ya. Ini bisa dibagi 2 ya. 3, 4, 3, 0, 0, 0. Bagi 2 lagi ya. 7, 1, 7, 1, 5, 0, 0. Bisa dibagi 2 lagi ya. 8, 5, 7, 5, 0 ya. 8, 5, 7, 5, 0 ya. Masih bisa dibagi 2 lagi. 4, 2, ini 17 berarti 8, 15, 7, 5 ya. Dan tidak bisa dibagi 2, dibagi 5. Saya belakangnya. 40 ini 8, 40, terus 28 itu 5, terus 37 itu 7, 5, 37, 5, 25 itu 5 ya. Masih bisa dibagi 5 lagi ya. 1, 35 itu 7, terus 7 itu 1, 25 itu 5. Masih bisa dibagi 5 lagi ya. 3, 2, 1, 4, 15, 3. Tidak bisa dibagi 5, dibagi 7 ya, itu tadi sudah ya. Dibagi 7, hasilnya 4, 9 ya. 8, 6, 3, 4, 9 itu 7 ya. Jadi dari sini 2 pangkat 4, 5 pangkat 3, 7 pangkat 3. Jadi 686.000 itu akan sama dengan 2 pangkat 4, 5 pangkat 3, 7 pangkat 3. Ya, kita sejajarkan aja ya. 18156 tadi kita tulis ulang. 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, 7 pangkat 5. 686.000 itu adalah 2 pangkat 4, 5 pangkat 3, dan 7 3. Nah,
Jadi dari sini GCD dari dua bilangan itu kalau kita gunakan pemfaktoran ini atau teorema dasar aritmatika, GCD dari 1815156 dengan 686.000 itu adalah 2 pangkat 2 dikalikan 7 pangkat 3 atau sama dengan 1372 ya. Itu berarti GCD-nya itu. Baik, saya kira itu diskusi kita hari ini untuk membahas selesaian dari solusi dari UTS ya. Tapi coretan ini bisa didapatkan di komentar video ya. Setelah ini, oke, demikianlah pembahasan soal UTS teori bilangan. Bila masih ada yang perlu ditanyakan, bisa tulis komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.